Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ronald Dinor, MBio Med SPA, seorang dokter spesialis anak dan juga Wakil Ketua Prokami Wilayah Sumatera Barat. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2022 yang bertemakan Anak Terlindungi Indonesia Maju, saya akan membahas tentang speech delay atau keterlambatan bicara. Speech delay atau keterlambatan bicara pada anak adalah di mana anak tidak mencapai kemampuan berbahasa sesuai dengan usianya. Itu definisi dari speech delay. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus tahu dulu bahwa bahasa pada anak itu ada dua. Pertama, bahasa ekspresif, yang kedua bahasa reseptif. Bahasa ekspresif adalah bahasa ketika anak bisa berbicara, berkomunikasi, atau mengekspresikan tubuhnya. Sedangkan reseptif adalah bahasa ketika anak menerima respon dari luar. Misalkan ketika dia mengerti namanya disebut, atau ketika dia tertawa ketika diguyu oleh orang lain. Itu adalah bahasa reseptif. Nah, ketika berbicara ada 3 organ yang terlibat ketika kita berbicara. Yang pertama adalah otak, yang kedua adalah mulut, yang ketiga adalah telinga. Jadi, ketika ada masalah dalam satu di antara 3 organ ini, maka anak bisa mengalami keterlambatan bicara. Nah, bagaimanakah normalnya seorang anak bicara? Jadi, anak itu seperti kita tahu bahwa anak mengalami fase tumbuh dan kembang. Berbicara adalah salah satu dari fase perkembangan anak. Berbicara dari anak dari usia 0 bulan sampai anak 5 tahun mengalami perkembangan bicara yang sangat pesat. Misalkan, pada anak 0 sampai 6 bulan, itu pada usia 2-3 bulan anak normal sudah bisa mengalami yang tersebut cawing. Cawing itu mengeluarkan suara-suara yang tidak jelas seperti ha-hu. Yang kedua, anak sudah mulai bisa merespon terhadap rangsangan dari luar seperti tertawa atau tersenyum ketika bermain bersama orang dewasa. Pada anak usia 6-12 bulan, anak mengalami fase disebut bubbling. Bubbling ini kalau kita kenal istilahnya adalah mengoceh, yaitu kata-kata yang 2 suku kata yang tanpa arti dan tanpa tujuan. Misalkan pada anak usia 6 bulan sudah bisa berbicara mama, dada, atau papa. Tapi mama atau papa itu adalah kata-kata tanpa arti yang tidak punya tujuan khusus. Misalkan ketika dia bertemu dengan orang lain, walaupun bukan mamanya, dia tetap bilang mama. Itu adalah bubbling yang dimulai pada usia 6 sampai 9 bulan. Ketika usia 12 sampai 18 bulan, ketika usia 1 tahun itu, anak sudah bisa bicara 1-2 kata yang dimengerti. Yang paling umum adalah nama orang tuanya. Misalkan, dia sudah bisa bicara mama atau papa. Yang dari 6 bulan tadi mama itu untuk semua orang, pada umur 1 tahun itu, anak sudah bicara mama dan papa itu khusus untuk mama dan papanya. Kemudian usia 16 bulan, anak sudah bisa bicara 2-5 kata yang dimengerti. Kemudian usia 18 bulan, anak sudah mengalami ledakan bahasa yang sangat besar. Bisa mencapai 5-50 kata. Pada usia 18-24 bulan, anak mengalami ledakan bahasa yang lebih banyak lagi. Dia sudah bisa mengerti dan berbicara 1-2 kata. Kemudian pada usia 2-3 tahun, anak sudah bicara kalimat yang bisa menyambung 2-3 kata. Misalkan, papa aku mau makan, atau mama aku mau mainin itu. Itu pada usia 2-3 tahun. Kemudian pada usia 3-5 tahun, anak sudah bisa menyebutkan benda-benda di sekitarnya, mengenali warna, kemudian sudah mulai bercerita. Sudah bisa bercerita kepada ayah atau bundanya. Kapan anak dikatakan mengalami speech delay atau tanda bahaya? Jadi, tadi kita sudah bahas tentang perkembangan normal anak berbicara. Kapan kita bilang anak terlambat bicara? Ketika sudah mengalami tanda waspada atau red flag. Nah, kapan red flag pada anak terjadi? Pada usia 2 bulan, bila tidak sama sekali kita tidak mendengar anak mengalami cawing. Jadi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, suara-suara yang keluar dari mulutnya, atau dia tidak respon dengan senyuman-senyuman dari luar misalkan. Ketika bermain bersama ayah atau bundanya, dia tidak respon sama sekali. Itu tanda-tanda bahaya pada usia 2 bulan. Pada usia 6 bulan, itu tidak ada sama sekali muncul cawing itu. Jadi sekitar 6 bulan anak sudah bisa duduk misalkan, anak tidak ada mengeluarkan suara-suara yang harusnya keluar pada usia 2 bulan, maka itu adalah tanda bahaya. Pada usia 10 bulan, Ketika anak sudah menginjak usia 10 bulan, ketika anak tidak bisa mengalami bubbling,
atau mengoceh tadi, dia tidak melakukan kata mama atau dada-dada atau papa-papa itu juga tanda bahaya. Kemudian usia 12 bulan, ketika anak tidak bisa mengucapkan kata-kata yang jelas dan juga tidak ada kontak mata. Pada usia 15 bulan, tanda bahayanya adalah anak tidak bisa menyebutkan 3 kata atau lebih. Kemudian pada usia 24 bulan, ketika anak belum bisa bicara 2 kata atau 2 kalimat, maka anak disebut juga mengalami tanda bahaya atau tanda waspada keterlambatan bicara pada anak. Kenapa bisa terjadi speech delay pada anak? Nah, jadi speech delay itu banyak sekali penyebabnya. Ada penyebabnya dari masalah medis, yang kedua masalah dari lingkungan atau keluarga, yang ketiga masalah dari familial. Masalah medis adalah masalah paling banyak. Yang pertama adalah ketika anak mengalami gangguan pendengaran. Seperti kita tahu bahwa seseorang bisa berbicara ketika dia bisa mendengar. Seorang anak itu bisa berbicara kepada lingkungannya ketika dia mendengar suara-suara dari luar. Nah, ketika seorang anak mengalami gangguan pendengaran, maka dia juga tidak akan bisa berbicara karena dia tidak punya perbedaan kata-kata yang tersimpan di otaknya. Kemudian pada anak-anak yang mengalami otitis media yang berulang. Otitis media itu adalah infeksi telinga tengah di mana terjadi kebocoran pada membran telinga. Ketika membran telinga itu bermasalah, maka akan mengalami gangguan pada tulang pendengaran yang bisa menyebabkan gangguan konduksi suara di telinga, sehingga anak juga tidak bisa mendengar dengan baik dan akhirnya juga tidak bisa berbicara dengan baik. Atau anak-anak yang mengalami gangguan medis saat usia baru lahir, misalkan mengalami infeksi yang berat yang mempengaruhi otaknya, atau anak yang mengalami kejang, atau anak yang mengalami kuning yang sangat berat sehingga otaknya jadi bermasalah sehingga tidak bisa mendengar dengan baik, yang akhirnya juga tidak bisa bicara dengan baik. Faktor lingkungan juga sangat sering menyebabkan gangguan bicara pada anak. Ada anak yang lahir dengan sehat, dengan baik, dengan tidak ada masalah, tapi ketika dia diasuh dalam lingkungan yang tidak baik untuk pendengarannya, untuk komunikasinya, maka anak juga bisa mengalami gangguan bicara. Misalkan pada anak-anak yang tidak mendapatkan stimulasi yang baik dari pengasuh, misalkan ayahnya bekerja, ibunya bekerja, tinggal dengan pengasuh, kemudian pengasuh lebih sering hanya memberikan makan, kemudian ditidurkan, kemudian habis itu pengasuhnya nonton TV atau main HP, dan sama sekali tidak mengajak si anak bermain. Maka anak bisa mengalami juga keterlambatan bicara karena tidak distimulasi dari awal, yang dimana anak tidak mempunyai perbendaharaan kata yang cukup di otaknya untuk bisa disampaikan. Kemudian juga pada anak-anak yang mendapatkan lingkungan multilingual. Jadi ada sebagian orang tua yang dari kecil sekali sudah mengajak anak-anaknya dengan bukan bahasa ibunya, jadi bahasa Inggris atau bahasa yang lain, sehingga pada fase perkembangan usia 0 sampai 12 bulan itu, ketika anak mendapatkan respon yang sangat berbeda, ada bahasa Inggris misalkan, ada bahasa Indonesia atau bahasa Minang juga, maka bisa mengalami gangguan bicara karena anak akan dibuat bingung dengan banyaknya jenis kata untuk satu benda. Misalkan ketika menyebut meja, misalkan mamanya bilang itu meja, papanya bilang itu desk, maka si anak akan bingung, ini yang benar yang mana. Sehingga pada anak-anak yang diajarkan dengan multilingual juga mengalami keterlambatan bicara. Ya, itu penyebab paling banyak keterlambatan bicara pada anaknya. Kemudian ada beberapa penyakit yang juga bisa menyebabkan gangguan bicara pada anak. Yang pertama seperti autism atau kita sebut dengan autisme. Pada anak-anak autis, selain mengalami gangguan bicara, anak-anak ini juga mengalami gangguan perilaku, kemudian gangguan komunikasi yang berbeda dengan anak lain. Pada anak autis biasanya anaknya tidak punya kontak mata dengan lingkungan, kemudian juga sering menggunakan kata-kata bahasa-bahasa planet yang kita sebut bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Kemudian juga pada anak-anak yang mengalami lumpuh otak atau kita sebut cerebral palsy. Pada anak yang mengalami cerebral palsy tidak hanya mengalami gangguan bicara, biasanya juga mengalami gangguan motorik, di mana misalkan pada usia 1 tahun belum bisa duduk, belum bisa berdiri. Kemudian juga biasanya anak-anak begini juga mengalami gangguan koordinasi dan sebagian besar juga mengalami gangguan bicara. Di mana pada anak-anak CP ini seringkali kita menemukan
keterlambatan bicara yang sangat berat. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa anak kita berisiko untuk mengalami gangguan bicara? Yang pertama, ketika anak kita lahir dalam kondisi yang berisiko, seperti tadi saya bilang, anaknya lahir prematur, anak pernah mengalami kuning, atau anak pernah mengalami kejang waktu bayi, maka kita harus segera melakukan screening. Yang paling penting kita lakukan adalah screening pendengaran. Kita harus memastikan bahwa bayi kita bisa mendengar dengan baik. Apa jenis screening yang kita perlukan? Ada beberapa screening yang bisa kita lakukan, di antaranya adalah BERA atau OAE. Nah, BERA atau OAE ini bisa kita lakukan dengan berkonsultasi dengan dokter spesialis THT-KL atau telinga, hidung, tenggorokan, dan kepala dan leher. Kemudian yang paling simpel dan paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah tes daya dengar. Tes daya dengar ini bisa dilakukan di puskesmas atau di klinik-klinik. Tes daya dengar ini sangat sederhana, di mana penilai cukup memerlukan orang tua, pengasuh, dan anaknya saja. Nanti dari tes daya dengar itu bisa kita lakukan dari usia 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12 bulan. Pada anak usia di bawah 12 bulan itu kita lakukan setiap 3 bulan. Kemudian di atas 12 bulan kita lakukan setiap 6 bulan. Tes daya dengar ini ada beberapa item nanti yang akan ditanyakan. Ketika satu item mengalami masalah, maka disimpulkan bahwa anak mengalami gangguan pendengaran. Dan ketika anak mengalami gangguan pendengaran seperti ini, maka harus segera kita rujuk ke dokter spesialis anak dan nanti berkolaborasi dengan dokter spesialis THT. Kemudian yang paling penting untuk mencegah keterlambatan bicara pada anak adalah stimulasi. Stimulasi adalah bagian paling penting dalam perkembangan anak. Jadi ada misalkan dua anak ya, yang satu lahir dalam kondisi sehat, yang kedua lahir dalam kondisi yang bermasalah, dia lahir prematur, kemudian gangguan ketika dirawat di rumah sakit mengalami infeksi yang berat. Nah, bayi yang sehat ini ketika diasuh di rumah tangga tidak mendapatkan stimulasi yang cukup. Seperti saya bilang tadi, misalkan dia diasuh oleh pengasuh, kemudian ayah ibunya bekerja di luar dan tidak mendapatkan stimulasi yang cukup dari pengasuhnya, itu bisa mengalami keterlambatan bicara. Sedangkan anak yang tadi lahirnya tidak bagus, mengalami banyak masalah kesehatan di awal-awal kehidupannya, ketika dia kembali ke rumahnya dan di rumahnya dia selalu mendapatkan stimulasi dari orang tua, selalu diajak bicara oleh orang tuanya, diajak bermain, tidak menonton TV, tidak bermain HP, maka dia bisa mengalami kemajuan bicara yang baik. Saat kita bandingkan ketika umur 1 tahun, anak yang awalnya tadi lahir sehat tapi kurang mendapatkan stimulasi akan mengalami keterlambatan bicara. Sedangkan anak yang awalnya bermasalah, kemudian diasuh dengan stimulasi yang sangat bagus, pada usia yang sama, dia bisa mencapai fungsi bicara dan komunikasi yang sesuai dengan umurnya pada usia 1 tahun tadi. Itu pentingnya stimulasi. Apa stimulasi yang bisa kita berikan? Stimulasi yang pertama adalah harus sering bermain dengan anak. Bermain dengan anak, yang kedua sering berbicara kepada anak. Meskipun si anak kita belum mengerti apa yang kita bilang, tapi saat si anak mendengar apa yang kita bilang, maka saat itu otaknya sudah merekam dan saat nanti usia 6 bulan atau 1 tahun dia sudah bisa bicara, maka dia akan mengeluarkan semua rekaman-rekaman tadi yang sudah didengarnya semasa dia bayi. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan lebih dari satu bahasa dalam satu rumah pada usia di bawah 12 bulan. Jadi diusahakan tetap menggunakan satu bahasa. Misalkan kita sepakati bahasa Indonesia, maka ibu, ayah, kemudian pengasuh harus menggunakan bahasa yang sama sehingga anak tidak dibuat bingung ketika harus mencerna dan mengekspresikan bahasanya. Apa yang kita lakukan ketika anak kita mengalami keterlambatan bicara? Yang pertama harus segera bawa ke dokter anak. Di sana nanti akan di-asesmen, kemudian ditetapkan bahwa apakah memang anak kita mengalami keterlambatan bicara. Ketika memang mengalami keterlambatan bicara, akan ditentukan apakah ini penyebabnya karena gangguan pendengaran, atau karena kurangnya stimulasi, atau ada penyakit lain. Nah, nanti di sana dokternya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan pendengaran dulu, tes pendengaran. Kemudian setelah itu, kalau setelah didiagnosis anak kita mengalami gangguan keterlambatan bicara, maka terapi yang kita bisa berikan adalah pertama terus melakukan stimulasi. Yang kedua adalah melakukan terapi bicara. Nah, terapi bicara ini nanti
kita akan berkoordinasi dengan dokter rehab medik. Keberhasilan terapi bicara ini tergantung kapan kita mulai. Jika semakin cepat kita mulai, maka hasilnya akan baik. Tapi ketika kita mulai sudah usia-usia yang semakin lambat, misalkan usia hampir 2 tahun atau 3 tahun, maka hasilnya akan lebih jelek. Kemudian juga tergantung durasi atau lamanya kita melakukan terapi. Ketika terapi kita kurang dari 8 minggu, biasanya hasil tidak baik. Tapi kita terapi lebih dari 8 minggu dan di rumah selalu melakukan stimulasi-stimulasi yang aktif, maka kita bisa mengejar keterlambatan bicara tadi. Demikian dari saya, Prokami Sumatera Barat akan mendukung pemerintah untuk kemajuan dan kesehatan anak-anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.